Film perang udah jadi salah satu tema terbesar yang selalu dinanti-nanti para penikmat film. Nggak melulu soal berdarah-darah atau action yang mengacu adrenalin, tapi juga menceritakan cerita drama atau romansa yang juga hadir pada latar tema tersebut. Setiap tahunnya juga rumah produksi pasti memberikan film-film perang terbaiknya, termasuk di tahun 2020. Di tahun tersebut kita bakal ngerekap film yang mana aja yang menjadi 5 film perang terbaik. Yuk kita simak listnya. 我就像弹一样伤害这么想。 Di film yang pertama, ada film The 800 2020. The 800 merupakan film bergenre drama perang yang mengangkat kisah nyata perjuangan Tiongkok mempertahankan wilayah mereka dari invasi Jepang. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan berdurasi sekitar 147 menit. The 800 ini diarahkan oleh sutradara Guan Hu yang juga ikut menulis naskah filmnya bareng Gerui. Dimeriahkan oleh aktor dan aktris Tiongkok kenamaan seperti Augusta Soholan, Huang Xiaoxiaoming, dan Zhang Zi. Film ini sendiri berhasil menjadi film terlaris nomor 1 di dunia di tahun 2020 dengan pendapatan sebesar 473 juta US dollar dan menjadi film pertama non-Hollywood dan bukan berbahasa Inggris yang bertengger di puncak box office dunia. The 800 ini mengajak kita untuk mengikuti 4 hari terakhir menjelang selesainya pertempuran di pertahanan gudang Sihang Shanghai oleh 800 tentara Tiongkok dari serbuan brutal tentara Jepang pada tahun 1937 lalu. The 800 ini berhasil menampilkan nilai nasionalisme dan perjuangan dengan kuat dan mampu menginspirasi. Kayak film perang pada umumnya juga, The 800 penuh dengan adegan-adegan heroik yang menggambarkan betapa banyaknya serdadu yang ngorbanin nyawanya. Yang menariknya adalah film ini banyak digambarkan dari sudut pandang serdadu yang tertangkap kabur dari medan perang. What are we gonna do? We'll bring hell down from on high. Selanjutnya, Greyhound 2020. Greyhound merupakan film bergenre thriller perang arahan sutradara Aaron Snyder yang diadaptasi dari novel di tahun 1955 berjudul The God Shepherd, karya C.S. Forester. Film yang berbudget sekitar 50,3 juta US dollar ini rilis di platform streaming Apple TV Plus pada tanggal 10 Juli tahun 2020 lalu. Dibintangi oleh aktor legendaris Hollywood yaitu Tom Hanks yang jadi pemeran utamanya dan juga ada aktor-aktris lainnya seperti Stephen Graham, Rob Morgan, dan Elizabeth Shue. Mengangkat kisah tentang USS Kelling, sebuah kapal perang Amerika Serikat yang dipimpin oleh Kapten Ernest Krause. Kapal perang ini dijuluki Greyhound. Greyhound ini memimpin sebuah konvoi besar sekutu yang berisikan 37 kapal pasukan dan perbekalan serta 4 kapal perang ringan yang terdiri dari beberapa kapal perang asal Inggris. Tujuannya adalah Liverpool, Inggris, dan untuk mencapai Liverpool, konvoi tersebut harus melintasi luasnya Samudra Atlantik. Tom Hanks di sini jelas menjadi bintang utama filmnya. Lewat penampilannya yang karismatik bikin perangnya sebagai seorang kapten kapal begitu kuat. Untuk filmnya sendiri, Greyhound menjadi salah satu film bertema kapal perang paling menegangkan yang pernah ada. Serangkaian adegan serangan dan kondisi cuacanya yang kadang gak bersahabat bikin filmnya sangat menghibur. Black GI, more than the white Americans that sent you here. And to be ordered into a war to die of what's going on. Selanjutnya, The Five Bloods 2020. The Five Bloods yang berdurasi 2,5 jam mengangkat latar pada saat Perang Vietnam. Rilis di platform streaming Netflix, film ini diarahkan oleh sutradara Spike Lee yang juga ikut nulis naskah filmnya. Film ini dibintangi oleh aktor-aktris Hollywood ternama seperti Taylor Lindo, Jonathan Majors, Chadwick Boseman, dan Sandy Huang Pam. Film ini mengisahkan tentang 4 orang veteran warga Afrika Amerika kembali ke Vietnam untuk menemukan jasad rekan-rekan mereka yang tertinggal berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mereka juga bermaksud membawa sejumlah besar emas batangan yang mereka timbun dahulu, tapi sialnya ternyata mereka dikhianati. The Five Bloods ini menjadi karya Spike Lee yang dibutuhin dunia. Filmnya menjadi tribut terhadap pergerakan Black Lives Matter yang masih terus diperjuangkan sampai sekarang.
Film ini begitu tegas dan berani untuk menyatakan kalau pergerakan orang kulit hitam harus melawan rasisme dan melawan kapitalisme yang terus diproduksi oleh negara. Pesan mendalam ini juga lengkap dengan alur ceritanya yang sangat solid. My line of work, I have to be very careful business with. تقدر ترجع له سيد. ما نقدر نوقف. Selanjutnya Mosul 2019. Mosul merupakan film bergenre action perang yang berlatar pertempuran di kota Mosul pada tahun 2016 lalu. Dulunya kota tersebut jatuh ke tangan militan ISIS. Film yang diproduksi oleh Amerika Serikat ini digarap oleh sutradara Matthew Michael Carnahan. Berdasarkan artikel The New Yorker berjudul The Desperate Battle to Destroy ISIS. Dibintangi oleh Walid El-Ghadi, Suhail Dabak, Adam Besa, dan Ishak Elias. Mosul mengawali ceritanya dengan dua orang polisi yang lagi terlibat konflik bersenjata dengan pihak ISIS di zona merah. Pada momen tersebut mereka diselamatin oleh tim SWAT 9V yang diketuai oleh pimpinan mereka bernama Jassam. Satu di antara polisi tersebut, Kawa, akhirnya direkrut untuk ikut dalam misi khusus. Mosul punya intensitas action yang begitu tinggi dan tanpa henti serta diberi juga sentuhan humanis yang kuat. Melihat film ini kita menyaksikan horor perang dan sisi gelap dari manusia karena memang hal utama yang diangkat bukan perkara ideologi, politik, sisi heroiknya, tapi bicara tentang manusia itu sendiri. They have been issued an ultimatum. Evo nas 11. jula 1995. godine. Dan untuk yang terakhir, ini ada film Quo Vadis Aida 2020. Quo Vadis Aida merupakan film bergenre drama perang yang berlatar perang Bosnia di tahun 1995. Dalam bahasa Indonesia sendiri, Quo Vadis Aida berarti kamu pergi kemana Aida? Sosok Aida inilah yang coba diangkat sama filmnya. Film yang berdurasi sekitar 1 jam 41 menit ini ditulis dan diarahkan oleh sutradara asal Bosnia yaitu Jasmila Zbajnić. Quo Vadis Aida ini dibintangi oleh aktor dan aktris Bosnia seperti Jasna Duridic, Boris Iskafovic, dan Madita. Film peraih nominasi Best International Feature Film pada Academy Award di tahun 2021 lalu ini mendapatkan banyak sekali sambutan positif. Di IMDb mendapatkan rate sebesar 8 dari 10. Rotten Tomatoes sendiri bahkan memberikan skor 100%. Menceritakan tentang Aida, seorang wanita yang berasal dari Srebrenica yang dihuni mayoritas muslim dan bekerja sebagai penerjemah bagi pasukan PBB yang bekerja di sana. PBB mendeklarasikan kalau Srebrenica adalah wilayah yang aman di bawah perlindungan mereka. Di sisi lain, pasukan Serbia yang dipimpin oleh Ratko Mladic memusuhi orang-orang Srebrenica dan berniat menghancurkan mereka. Penyutradaraan Jasmila ini udah nggak usah dipertanyakan lagi. Kualitasnya terbukti bisa membangunkan dan menjaga intensitas tinggi hingga akhir serta berhasil menempatkan penonton kayak berada di tengah-tengah situasi mencekam di filmnya. Naskahnya juga konsisten secara bertahap memperlihatkan peristiwa yang terjadi dengan terstruktur. Akting dari Jasna juga berhasil mengikat penonton dalam naik turun emosi yang gak pernah ada. Colonel Karamans, they are killing people outside. Itu dia tadi 5 film perang terbaik di tahun 2020 versi kami. Udah pada nonton belum nih filmnya? Atau punya versi kalian sendiri? Yuk tulis di kolom komentar.